Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadiah, NIM 203110171, mahasiswa tingkat 1B D3 Keperawatan Padang, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Video ini untuk melengkapi tugas praktek ilmu biomedik dasar. Dosen pengampu, Ibu NS Hajah Devia Roza, M. Biomed. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Pertama sekali kita harus mengetahui apa itu fungsi dari sistem pernafasan. Menurut Price dan Wilson, pernafasan secara harfiah merupakan pergerakan oksigen dari atmosfer ke sel dan keluarnya karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Yang kedua, menurut Asi dan Effendi, fungsi dari sistem pernafasan adalah sebagai pendistribusi udara dan pertukaran gas sehingga oksigen dapat disuplai dan karbon dioksida dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya, organ pembentuk sistem pernafasan yang dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, diafragma, otot, dan rangka pembentuk sistem pernafasan. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwa udara pertama kali akan masuk melalui hidung, lalu faring. Dari faring, udara akan masuk ke laring. Dari laring, udara menuju trakea. Trakea berbentuk seperti cincin. Dari trakea, udara akan diteruskan ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus juga memiliki percabangan yang dinamakan bronkiolus. Dari bronkiolus, udara akan bermuara di alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, fungsi dari organ pembentuk sistem pernafasan. Yang pertama, hidung. Hidung, selain berfungsi sebagai indera penciuman, hidung merupakan tempat masuknya udara. Rongga hidung memiliki dua lubang yang dibatasi oleh sekat hidung. Rongga hidung mempunyai permukaan yang dilapisi oleh jaringan epitelium. Epitelium mengandung banyak kapiler darah dan sel yang mensekresi lendir. Di hidung, udara akan mengalami beberapa perlakuan seperti akan diatur suhu dan kelembabannya, dan udara akan disaring oleh rambut atau bulu-bulu getar. Dari pengertian tadi dapat kita ketahui bahwa fungsi dari hidung 1. Sebagai jalan nafas, di mana hidung merupakan tempat pertama kali udara masuk. Yang kedua, sebagai pengatur udara. 3. Sebagai pengatur kelembaban udara. Kita mengetahui tadi bahwa ada lendir yang ada pada hidung. Selain berfungsi sebagai penyaring udara, lendir juga berfungsi untuk melembabkan udara. Yang keempat, sebagai pengatur suhu. Jadi, di hidung suhunya sudah diatur, sehingga suhu yang di luar misalnya terlalu panas, ketika masuk ke dalam hidung akan disesuaikan suhunya agar tubuh tidak terlalu panas dan terlalu dingin. Yang kelima, sebagai pelindung dan penyaring udara. Hidung memiliki rambut atau bulu-bulu getar dan lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, yaitu faring. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Faring terletak di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, di depan ruas tulang leher. Faring terdiri dari 1. Nasofaring yang berbatasan dengan hidung. 2. Orofaring yang berbatasan dengan mulut. Yang ketiga, laryngofaring yang berbatasan dengan laring. Fungsi dari faring. Faring memiliki fungsi pertama untuk menyaring udara. Yang kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga, tempat terjadinya rangsangan bersin. Bertujuan untuk mengeluarkan benda asing yang ada pada sistem pernafasan. Yang ketiga,
Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentuk suara. Fungsi dari laring pertama yaitu sebagai penghubung antara faring dan trakea. Yang kedua, terdapat katup epiglotis yang menghindari makanan untuk tidak masuk ke dalam sistem pernafasan. Yang ketiga, sebagai pembentuk suara. Yang keempat, trakea. Trakea terdiri dari sel epitel yang berbentuk seperti cincin, tulang rawan yang berotot polos, dan jaringan pengikat. Pada trakea, terdapat bulu getar halus yang berfungsi sebagai penolak benda asing agar tidak masuk ke dalam sistem pernafasan. Misalnya debu atau kotoran-kotoran kecil. Selanjutnya yang keempat, bronkus merupakan percabangan dari trakea yang memiliki struktur dan lapisan sel yang sama dengan trakea. Bronkus juga berfungsi sebagai penolak benda asing yang akan masuk ke dalam sistem pernafasan. Yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Yang ketujuh yaitu alveolus, merupakan saluran akhir dari sistem pernafasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dan disinilah darah akan bersentuhan langsung dengan udara. Fungsi dari alveolus pertama, tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, tempat bertemunya darah dengan udara. Selanjutnya, pelengkap sistem pernafasan. Struktur dari pelengkap sistem pernafasan terdiri dari koste, tulang, dan otot, diafragma, serta pleura. Tulang yaitu tulang koste yang berjumlah 12 buah, tulang vertebrata 12 buah, sternum, clavicula, dan scapula. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa rangka pembentuk sistem pernafasan ada scapula, tulang belikat, ada sternum, tajuk pedang, tulang iga, tulang rusuk, dan clavicula. Yang berikutnya, otot pelengkap sistem pernafasan yang dibagi menjadi dua. Satu, otot inspirasi utama atau otot yang membantu kita saat menghirup udara, yaitu otot musculus intercostalis externa, musculus intercartilaginous parasternal, otot diafragma. Yang kedua, otot inspirasi tambahan atau otot bantu nafas, yaitu musculus sternocleidomastoideus, musculus calenus anterior, musculus calenus medius, musculus craneus posterior. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.